Dan itu dia cerita-cerita yang ada di match kedua dan ketiga untuk Erangel. Tapi apakah match keempat yang sekaligus menjadi map Erangel terakhir hari ini akan memiliki hal yang lebih unik lagi? Kita saksikan bersama-sama di match yang keempat. Ini dia Erangel, selamat menyaksikan. Ngomongin daging banget, tapi di sini akan ada suatu rotasi yang cukup mengerikan. Bigetron, Exo tertangkap basah, bahkan langsung tertanam begitu saja. Reizi sedang berupaya untuk bisa membalaskan. Satu pemain Aurora di depan sana sudah mulai terdeteksi. Akan ada tembakan ternyata dari Hyunbin yang berhasil untuk mendapatkan satu pemain Aurora terlebih dahulu. Sampai Sunscreen ngechat di WhatsApp. Oke, kalau gitu kita bakal kembali lagi menuju ke arah tracknya karena sudah mulai ada lagi suara Jelly di kolom live chat di live stream. Sudah mulai muncul dan perang sudah mulai tersaji antara Aurora dan juga S2G dan Bigetron yang sudah mendapatkan beberapa perang yang mereka inginkan. Tapi satu anggota Bigetron sudah pulang menuju ke arah lobby. Ada regroup yang datang, tapi S2G, bukan regroup, warnanya ungu, bukan regroup, ternyata adalah dua tim yang berbeda. Dan kami akan menahan laju dari seorang Lil Boy. Molotov dilemparkan, pergerakan terbatas, lempar spekulasi menuju ke atas tepat waktu, tapi granatnya belum terlalu matang untuk bisa mendapatkan seorang Lil Boy yang ada di bagian lantai 2. S2G masih belum bisa memberikan backup karena dua pemain yang lainnya tertahan oleh Aurora. Aurora masih ada di bagian second floor-nya, tapi S2G sepertinya akan lebih memilih buat menghabisi Influence Rage. Lil masih bisa melawan, Lil Boy melawan dua pemain. Soke hampir bisa didapatkan, tapi ternyata Lil Boy tertangkap oleh third party. Ada Hyunbin di bagian belakang yang meratakan Influence Rage. Aurora akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan granat. What a nice needs dari seorang top. Dua tim berwarna ungu langsung rata dalam sekejap mata. Dan di mana Rozok kali ini menjadi tempat primadona, tempat yang diidam-idamkan oleh banyak sekali tim Pasta. Ya, harusnya bakal menjadi kekuasaan untuk RRQ kalau memang RRQ bisa bertahan dengan sangat baik di area Rozok. Tapi RRQ mereka mengamankan area boatyard, bukan dalam dari area Rozoknya. Sudah ada banyak tim di dalam dari Rozok ini. Ada Tianba, ada Bigetron, ada Aurora, dan dua tim yang berwarna ungu seperti yang dibilang sama Jelly sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Gimana guys? Suara sudah mulai aman? Suara gua, suara Jelly sudah mulai terdengar dengan sempurna karena kita sudah keluar dari rapat-rapat yang intens tadi. EA masih berkelut di arah sekitaran ruins dan di arah sekitaran boatyard. Yang harusnya siapapun yang selamat dari sini kayaknya bakal jadi satapan RRQ kalau RRQ mau main agresif dan nge-get it. Supaya nggak ada tim yang berhasil keluar dari arah ruins ini. Tapi Joker bersama dengan Morman mendapatkan knockdown ke arah bawah sana. LGD hanya menyisakan 2 player aktif saja. Hanya dengan 2 pemain, mampukah E-Arena bertahan dan keluar dari jegalan maut LGD? RRQ Genfos baru saja mendapatkan seorang Wake dari bagian dalam boatyard, tapi Joker masih berlari-lari berusaha untuk mendapatkan pemain dari LGD Gaming. Tapi Tian masih mampu untuk memproteksi teman-temannya. E-Arena dalam posisi agak stiker, masih bisa diselamatkan sepatutnya. Tapi, Tourniquet lebih memilih untuk keluar. Gak pegang senjata. MVM akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan Morman to the rescue. Apakah Morman bisa mati atau tidak? Terdengar kembali stepnya MVM. Last man standing melawan Morman. Last man standing sama-sama 1v1 situation. Granat sudah mulai dikokang oleh MVM. Lempar ke arah bagian kiri. Tapi salah langkah. Karena Morman tarik mundur, sedang berdansa di balik pilar-pilar. MVM masih punya granat berikutnya. Ada 2 granat terakhir. Morman pun sama halnya juga sedang mengokang, sama-sama ngokang. Tapi MVM salah lempar. Sama halnya juga dengan Morman. JS9 dipegang di tangan, FPP mode diganti. MVM akan langsung menanam satu pemain, Joker dan Morman yang terdeteksi di depan sana. Ternyata masih selamat. Morman yang bakal nungguin angle tipis. Apakah Morman atau MVM yang menang dari fight ini, Pasta? Gue lebih bingung kayak yang tadi sih, Jel. Kok dia nggak pegang weapon ya? Apa dia lupa masih ada satu pemain? Tiba-tiba pengen berinisiatif buat nge-revive, tapi Morman bakal menerima lemparan granat yang untungnya masih bisa dihindari, masih bisa di-dodge. Dia berpindah berbicara balik pilar, tapi dua kondisinya sama-sama low health. MVM juga tumbang oleh Blue Zone. Terlalu lama melakukan fight, dan untungnya
Masih ada cicilan damage yang dikirimkan oleh Morman untuk mendapatkan pemain dari LGD. Tapi Elimnya nggak masuk tadi ke arah E-Arena. Harus puas di peringkat ke-13 dan ke-14 untuk EA dan juga LGD. Masih ada battle yang bakal dilanjutkan kembali. Tapi tadi RRQ memotong dan mendapatkan pemain dari Bigetron. Wah, Bigetron saat ini hanya menyisakan satu pemain terakhir saja. RRQ memang masih 4. Tapi yang tersorot terlebih dahulu adalah Tienpa. Satu pemain QZZ knockdown. Masih bisa diselamatkan. Milu gak boleh overpick. Ini pala lu nongol dikit bakal ditembak dengan sangat mudah. Apalagi itu tuh di atas Sniper Tower. Weipo Gaming yang ada di bagian lower ground akan setup terlebih dahulu. Tapi Thunder Talk We Walk the Talk sudah mulai bergerak. Gue pikir Thunder Talk We Walk the Talk akan join the fight. Tapi ternyata malah Milu yang membuka tembakan. Berhasil mendapatkan seorang Aurora. Menjadi Milu sangatlah susah. Karena dia perlu gerak cepat, respon cepat. Abis ngepick dia harus jongkok lagi. Itu mekaniknya harus keras banget sih untuk menjadi Milu yang ada di bagian atas. Tapi kita bergeser juga menuju ke arah bagian rumah garasi. Ada Alula akan berhadapan dengan KRX saat ini pasta. Ini dia gerakan-gerakan. Ada satu buah spekulasi yang bakal dilemparkan berikut ke depan sana. Smoke membutuhkan vision dari bagian depan sana. Bahkan ada Molotov juga yang membuat Treta bisa bergerak lagi. Satu buah potongan indah dari arah Al-Ula memulangkan KRX ke arah lobby. 11 tim tersisa di stage yang keempat. Weibo hanya kehilangan Suk saja. Sementara Last Gaming akan coba dimaksimalkan. Tianba masih menjaga di arah atas dari water tower ini. Smoke di setup di bagian atas untuk melemparkan granat yang perfect ke arah bawah. Sudah mulai dimasak tapi ada granat terlebih dahulu yang bakal datang. Tapi tidak menggapai menuju ke arah QXCCCC. Akan ada tracking dan di bagian belakang Bai terselamatkan karena pelor dari AUK-nya sudah menipis, lupa di reload. QZZ yang berhasil tuh mendapatkan seorang Suki. Suki tertangkap. QZZ akan terus nge-lockdown pemain-pemain dari Weipo Gaming. Datang dua pemain dari Tienpa. Pemain Weipo dilindas. Terlalu tragis seperti Last Man Standing masih bisa melawan. Tapi apa daya, ada tembakan dari bagian belakang yang membuat Weipo pun rata. Tienpa juga Weipo, dua-duanya sama-sama pelenggar. QZZ Last Man Standing akan berhadapan dengan Federales. Ternyata tokoh antagonis yang sedari tadi mengganggu bernama Federales. Ternyata mereka lemparkan juga belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari Aurora. Dog mulai naik dan mengintip dari balik sebuah scope. Belum ada campur tangan dari RRQ. Hanya menunggu dan bersabar RRQ untuk momentum yang bisa mereka lontarkan ke arah dua tim ini. Tapi so easy dapetin satu. Xiol pun tumbang, granat connect Xiol. Sebelum tumbang dia melemparkan granat membuat Hyunbin juga terjatuh di satu buah cekungan tersebut. Thunder Talk We Walk the Talk akan keluar dari sarangnya membuka tembakan aja dengan P90 berhasil untuk menaklukkan seorang Refus, bahkan langsung ditanam begitu saja. Belum sempat dua teman dari Aurora untuk balas dendam. Tapi posisi dari Aurora saat ini benar-benar sempit. Ruang gerak tidak ada. Kalau ini granat dari Sync Connect menuju ke arah Aurora akan sulit untuk mereka. Tapi Dok masih bisa melawan kembali menuju ke arah So Easy dari bagian belakang. Tapi Hyunbin bakal langsung menyusup menuju ke arah tempat dari Aurora. And Thunder Talk We Walk the Talk yang akan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Third party dimanapun oleh Thunder Talk We Walk the Talk. Kita bakal bergeser menuju ke arah RRQ. RRQ sedang melakukan peperangan kali ini, tapi Alula dengan granat yang malah bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim RRQ. Viren terkena granat untuk yang kesekian kalinya. Peko masih mengulur-ngulur waktu. Untungnya hanya ada satu pemain dari RRQ yang tumbang. Mereka bakal memberikan perlawanan. Lapar dengan granat yang bakal dilemparkan, tapi Uwek datang dari bagian belakang memberikan sandwich membuat Nerpeko tumbang dua. Pemain tersisa dari RRQ terfokus oleh dua tim yang berbeda. Belum lagi nanti kalau misalkan Thunder Talk semakin memberikan tekanan, ini bakal berbahaya untuk RRQ. Ada granat yang dilemparkan juga Al-Ula. Satu buah granat dilemparkan, mobil tergeser membuat Al-Ula sedikit menarik mundur. Masih belum bisa terselesaikan fight ini karena mereka berperang di jarak yang lumayan jauh. Quick mundur lagi dengan satu buah mobil akan digerakkan ke arah kanan. RRQ masih bisa bertahan. Revive-nya berhasil mereka lakukan. 3 pemain kembali lagi hidup dari RRQ. Masih ada perlawanan, tapi Klaus juga melawan dari Al-Ula. Di sisi lain Federales sudah rata dan Genfos pun terpantau terkabas oleh seorang Quick. Ini mengerikan sekali. Satu pemain penggendong handal dari Al-Ula akan menghantam orang lapar. Dan apa daya RRQ
harus rata di tangan Al-Ula, tapi ternyata dari bagian kejauhan Kenpa yang mengintai dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Vehicle explosion yang akhirnya membuat Al-Ula pun rata. Terlalu banyak fight yang terjadi, asetnya pun ngantri, bingung mau keluarin yang mana dulu. Tapi saat ini hanya 4 tim saja yang bertahan, Pasta. Ya tapi lo lihat cuy, dari tadi last man standing dari Tianba malah yang berhasil melakukan bersih-bersih terakhir. Al-Ula dipulangkan sama Tianba. Hanya ada 2 tim yang kondisinya lumayan prima. Kalau Thundertalk sih prima banget karena mereka masih berempat. Berbeda halnya dengan Dipleskia yang menyisakan 3 pemain dan last man standing dari Tianba sudah terspot dan dipulangkan berbicara lobby. 2 tim yang tersisa kali ini, nekat, sakit bang, sakit. Sumpah jangan lama-lama itu di Blue Zone. Itu lumayan getarnya ya, untung dapetin 1 buah medkit yang bisa langsung memulihkan darah 100%. Sitting bergerak ke arah kiri. PR untuk Thundertalk adalah masuk ke dalam zona karena sekarang mereka masih ada di pinggiran stage yang ke-7. Gila, ini bener-bener definisi diinjak-injak melawan ya. Dari Thundertalk, We Walk the Talk, saat ini mereka ada di peringkat ke-16. Ini kesempatan emas mereka loh untuk bisa membawa nama baik PEL. Tapi di depannya ada Dipleskia. Yang kita tahu mereka juga menjadi salah satu tim mengerikan. Sang kontender keras, sang juara dari 2024 PMGC. Akan ada perputaran terlebih dahulu dari seorang Nolbu. Kita masih belum tahu apa strategi yang akan dimainkan. Split 1-2. Ini menarik, berbeda dan berbanding terbalik dengan Thundertalk pas. Mau gimana ya Thundertalk nge-splitnya, coba mereka belum masuk ke dalam zona. High ground depan udah dikontrol sama pemain-pemain Dipleskia. Agak sulit kalau mereka ingin memainkan sebuah split position. Ini mobil yang kayaknya bakal coba untuk dimaksimalkan. 3 mobil ini akan langsung digaspol dengan banyaknya wall smoke yang mereka setup. Gak sampai wall smoke karena belum terlalu nempel. Sitting menerima tembakan namun ternyata Nolbu masih berhasil nonton. Dimainkan bak. Wobokan hasil malah stick dengan MG3. Dapat pemain dari Dipleskia diputuskan menuju ke lobby. Split malah yang selamat. Nolbu menjadi pemain terakhir di pinggiran zona. Kondisi berbalik Jeff menjadi keunggulan untuk Thundertalk. Mereka nge-push secara bersamaan, tapi Nolbu tembakannya tajam banget, namun tidak akan bisa bertahan lebih lama karena winner chicken dinner untuk Thundertalk. We Walk the Talk